Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, pada episode ini kita menghadirkan Dr. Nofrion SPD MPD dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat siang Pak Nofrion. Selamat siang, Prof. Kemudian Pak Nofrion juga pernah mendapat penghargaan dari LPP RRI ya? Itu. Waktu itu tim juga kerja. Jadi ada RRI itu ada lomba hari radio ya. Jadi satu itu adalah feature investigation. Jadi membuat berita, investigasi ya. Investigasi. Kita kerja tim waktu itu ke RRI Padang, juara 2 nasional. Jadi ada dapat anugerah suara kencana. Itu belum menjadi dosen berarti ya? Sudah 2010 sudah? itu. Oh, 2010 sudah dosen juga. Oh, tapi di RRI tadi masih sampai ya? 2014 kan. Jadi masih kakinya masih dua ya? kiri kanan. Masih bisa siang, pagi sampai siang di kampus. Ya. Sore sampai malam tuh di Itu siarannya kalau di RRI itu waktu itu tuh lamanya berapa atau programnya apa? Durasinya 4 jam ya rata-rata. 4 jam ya. 4 jam. Jadi kalau siaran malam tuh jam 7 sampai jam 12. Jadi jam 7 jam 8 ya, jam 8 jam 4 jaman. Itu satu mata acara itu atau beberapa? Ada yang dua. Ada yang dua. Ada yang dua. Oh. Kalau dulu namanya kan Bang Dion nih. Ya, Bang Dion. Bang Dion. Kalau awal-awal siaran itu nama saya Dion Damara. Oh, Dion Damara. Karena segmennya kan remaja. Ya, jadi namanya dimudahkan sedikit. Nah, oke, bersama Dion Damara di sini. Selamat siang, selamat pagi semua gitu ya. Dion Damara. Lalu itu di Pro 1. Jadi 2001, 2002 sampai 2011 itu di Pro 2 segmen remaja. 2011 karena sudah tidak bisa lagi karena padatnya kegiatan di segmen remaja, saya pindah ke Pro 1. Pro 1, nah itulah saya mulai menggunakan nama Dion Sikumbang. Oh, Dion Sikumbang. Karena sudah mulai agak berumur gitu. Ya. Jadi namanya pun menyesuaikan Dion Sikumbang. Dengan Dion Sikumbang. Jadi baca berita, mewawancarai narasumber. Lalu masih membina acara-acara khas seperti curhat-curhatan. Masih ada. Masih. Namanya dulu Terminal Hati. Oh, Terminal Hati. Itu bisa dikatakan acara yang cukup digemari dulu. Waktu di segmen remaja ada Sunday on Air. Jadi band-band indie di Kota Padang dan Sumbar itu kita undang, mereka tampil di RRI, kita ya seperti ini kita dialog lalu mereka tampil live musik. Gitu. Ada Sunday on Air, Terminal Hati, itu acara-acara yang identik dengan Bang Dion. Bang Dion ya. Bang Dion. Oke, baik. Berikutnya, kita sekarang ingin melihat katanya sebelum saya masuk ke akademiknya, sekarang masih punya lembaga lembaga kehumasan atau pelatihan itu bagaimana? Oh iya, itu sekolah, Prof. Ya, sekolah itu? Sekolah Public Speaking dan Broadcasting Indonesia. Jadi tahun 2011 waktu itu Kepala RRI Bapak Sudiman Bonaparte. Jadi beliau manggil saya waktu itu sama Kepala Siaran Ibu Heroza Firdaus. Dion, bagaimana kita membuat sebuah program edukasi untuk masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya RRI. Nah, RRI kan punya tempat, punya sumber daya manusia. Gimana caranya? Selain siaran, lalu saya bikinlah proposal, bikin sekolah. Jadi kita buka sekolah, lalu umum bisa belajar menjadi pembawa acara, menjadi penyiar, menjadi reporter di sekolah itu. Jadi kita mulai pas hari pendidikan tanggal 2 Mei 2011. Itu kick off buka pertama. Sekolah Public Speaking. Tapi tempatnya waktu itu mana? Di RRI? Di RRI waktu itu. Di RRI. Sampai 2014. Ketika saya udah keluar, maka SPSB itu juga pindah tempat. Jadi kita pernah bermitra dengan beberapa orang. Kita kerjasama, mereka punya tempat, kita punya program, kita nanti ada kerjasama tertentu. Tapi sampai sekarang masih ada? Masih ya? Sekarang kita di Lolong. Oh, di Lolong. Kita kerjasama dengan seseorang di situ yang punya gedung ya. Yang punya gedung. Jadi kita belajar di situ. Oke. Berarti itu segmen siapa tuh pesertanya? Mahasiswa atau siswa? Jadi peserta kita ini mulai dari siswa, SMP, SMA, kuliah, karyawan,
bisa dikatakan semua profesi ada. Ada ya. Ada. Dan juga kita buka privat khusus eksekutif. Kalau model-model saya ini bisa masuk ke... Jangan. Kualat saya. Guru jangan. Maksudnya mungkin ada contoh yang mau naik jabatan gitu. Iya, oh ya, kan mereka mau presentasi program. Iya. Yang mau ikut pilkada, Iya. yang mau ikut pileg gitu ya. Jadi kita juga katakan bisa konsultan buat. Iya, karena mereka itu kan mencari. Saya mau tampil debat nih Pak besok. Iya. Mau dibantu disiapin. Nah, iya. Jadi kita itu kan sifatnya personal request. Ya, dan mereka itu memang kan butuh itu. Tempatnya tidak tahu ya kalau selama ini kemana mau dan pergi. Memang tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Makanya kita berikan private eksekutif aja. Okay. Dan itu secret. Oke. Iya. Baik. Kalau kalian memang ke pendidikan ya, bagian karena S2, S3 kemana nih? Ini pendidikan? Kalau dari pendidikan ya memang saya pendidikan geografi. Tapi saya juga punya mata kuliah geografi sosial. Oh, geografi sosial. Geografi sosial. Jadi memang dekat juga lah dengan pendidikan. Ya, pendidikan. Kalau penelitian terakhir sekarang arahnya kemana nih? Kalau penelitian 95% itu pendidikan. Pendidikan ya? Ya, pendidikan geografi. Geografi. Oh. Pendidikan geografi dan lesson study. Oh, lesson study tadi dikembangkan gitu ya? Iya. Itu lesson study itu dengan pendidikan itu apa kelebihannya itu? Apa keunggulannya itu di dalam dunia pendidikan ini? Jadi begini, jadi lesson study itu adalah semacam sistem atau model untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalitas pendidik. Jadi kuncinya kolaborasi. Jadi bersama-sama berkolaborasi mulai dari perencanaan, melaksanakan sampai merefleksi. Kolaborasi dosen ya guru pendidik. sama guru. Jadi kalau guru di sekolah, ya, dosen kita di kampus gitu ya. Jadi contoh RPP itu hasil kerja bersama. Jadi kalau kita mungkin belum begitu membudaya bersama-sama itu. Mungkin kamu aja lah, ya kamu kan masih muda, ya kamu yang bikin, nanti Bapak ACC saja, katakan begitu ya. Kalau di Jepang atau negara maju itu mereka tidak bisa seperti itu. Jadi apa yang dipakai itu produk bersama. Nanti contoh kita satu tim ya Prof ya, kita kuliah A. Dion tampil dosen model, lalu Prof itu hadir di situ sebagai pengamat. Bukan mengamati saya mengajar, tapi mengamati bagaimana aktivitas mahasiswa selama pembelajaran. Dicatat semua, siapa yang bermasalah, apa masalahnya gitu ya. Dan nanti direfleksi, yang kita refleksi adalah siswa itu. Jadi kita bukan membahas bagaimana mengajarnya guru atau dosen, tapi membahas apa saja masalah yang ditemukan dalam pembelajaran. Jadi plan merencanakan bersama, do open class bersama, refleksi bersama, lalu redesign bersama. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, itu makanya lesson study itu menjadi bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Nah, itu unggulannya ya. Intinya kolaborasi. Itu tuh bagaimana? Bisa berterima atau tidak atau gimana? Yang lesson study? Iya, lesson study ini. Alhamdulillah lesson study cukup semarak ya di Indonesia. Kita punya Asosiasi Lesson Study Indonesia, ALSI. Lalu juga ada itu ALSI itu untuk guru-guru maksudnya? Bukan, dosen juga guru bisa. Oh, gitu. Bisa. Jadi siapapun yang tertarik untuk menerapkan lesson study di Indonesia, ada Asosiasi Lesson Study Indonesia, ALSI. Dan itu ada konferensi rutin tahunan, pertemuan rutin tahunan. Lalu tidak hanya di Indonesia, kita punya WALS, jadi organisasi lesson study dunia yang kegiatan itu pindah-pindah antar negara, antar benua. Kalau di pendidikan di sekolah tingkat SLTA atau SMA itu gimana guru-guru, penerimaan guru-guru itu mau? Kadang-kadang kita ada yang individu ini sifatnya kan mengajar. Salah satu masalah yang ditemui ya selama ini Prof ya. Saya kan 2014 pulang dari Jepang dan kewajiban alumni karena sudah dibiayai negara ke sana ya. Mengembangkan lesson study itu di sekolahan dan juga di kampus. Dari 2014 sampai sekarang. Jadi saya punya sekolah binaan. Kalau sekarang itu kan sekolah pembangunan kita sejak 2016. Oh, itu binaan study kita. Jadi kita mencoba
Ya, terus mendorong, jadi kita tidak pula memaksa ya. Jadi kita menyampaikan siapa yang tertarik kita layani. Kita tidak sifatnya top down harus tidak. Yang merasa perlu saja yang bergabung. Ya alhamdulillah yang berminat itu terjadi perbaikan pembelajaran. Artinya sebenarnya lesson study itu mirip dengan filosofi Minang. Duduk surang bahasa Sampi, duduk bersama lapang. Ketika bersama-sama kita menghadapi masalah, itu solusi itu ada saja. Selama ini kita punya masalah, kita selesaikan sendiri dan apa yang kita putuskan sendiri itu menurut kita itu yang terbaik. Padahal belum tentu. Iya. Oke, baik. Berarti sekarang tuh fokusnya ke situ ya, ke lesson study, kemudian pendidikan geografi dan lesson study. Ya. Itu disertasi Pak Dion apa itu? Ya, disertasi awalnya memang mencoba mengkomunikasikan model dengan lesson study. Oh gitu. Jadi saya mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan higher order thinking skill HOT. HOT ya. Jadi model lalu lesson study. Nah, cuman setelah diskusi-diskusi dengan promotor, promotor menyarankan begini. Kita khawatir gitu ya. Kalau ada dua, ada model, ada lesson study. Yang berpengaruh terhadap HOT itu yang mana nanti? Takut terjadi bias. Ini modelnya yang bekerja atau lesson study-nya atau lesson study-nya. Ya, karena kan model ini dan lesson study untuk meningkatkan HOT, mengasah HOT. Nah, akhirnya lesson study-nya dibuang dalam tulisan. Pekerjaannya masih menggunakan lesson study. Jadi makanya pengembangan model pembelajaran EXO-OLO-TAS. Jadi model pembelajaran EXO-OLO-TAS. EXO itu Examination Oriented Task. Jadi paket soal dan latihan C1, C2, C3 pemanasan. Lalu OLO Olympiad Oriented Task. Paket soal atau latihan levelnya C4, C5, C6. Jadi sintaknya cuma 4. Penguatan konsep dengan kata kunci. Jadi model ini sebenarnya secara tidak langsung sudah mempraktikkan flip classroom. Kalau di Eksa kan sudah flip classroom itu sudah familiar. Ya. Di sosial kan belum ya, karena maka di situ saya sebelumnya belum tahu kalau flip classroom itu sudah begitu terkenal di MIPA ya. Nah, di sosial kan belum. Jadi sebelum belajar itu anak sudah di drop materi dulu. Mereka baca penugasan sebelum ya untuk prerequisite dan skemata ya. Nah, saat di kelas itu guru tidak menjelaskan konsep lagi. Nah, bagaimana memastikan anak sudah belajar dengan kata kunci? Jadi dari satu blok materi, tentu KD itu ada 3 indikator, dicari beberapa kata kunci inti, nanti ditampilkan di depan. Nah, guru nanti minta anak itu apa? Apa arti kata kunci? Apa hubungan antar kata kunci dan apa hubungan kata kunci dengan KD? Kalau rasanya anak sudah paham, baru mainkan paket soal EXO, soal C1, C2, C3. Tujuannya untuk pemanasan ya. Nah, soal EXO ini karena dia C1, C2, C3 dikerjakan sendiri. Sendiri. Kalau ada yang kesulitan, nanya sama teman terdekat, berpasangan. Jadi harus yang terdekat dulu. Nah, bahas lalu masuk ke soal tingkat tinggi OLO. Dan itu berkelompok 4 orang. Kelompok itu ya. Jadi kerjanya bukan mengerjakan satu soal berempat, tapi soal itu dikerjakan bersama, masing-masing mengerjakan. Jadi satu kelompok itu punya 4 paket soal juga, masing-masing punya soal yang sama. Gitu. Semua bekerja. Nah, selama proses belajar itu guru mengobservasi dibantu oleh observer guru lain. Nah, guru nanti melihat dari 4 dalam kelompok itu ekspresi yang kan tahu kalau dia bisa ekspresinya pasti senang. Ada yang mengernyit gitu ya. Itu berarti kesulitan. Guru langsung datang. Ada apa? Dorong. Anak bertanya itu kita mendorong. Ananda belum paham. Coba tanya sama kawan. Jadi kita balik. Kalau selama ini kan yang bisa itu kita suruh menjelaskan ke anak yang belum bisa. Sekarang dibalik. Anak yang menunjukkan ekspresinya disuruh dorong. Tanya nak sama temannya. Tanya aja. Jadi itu pembelajaran karakter, tahu diri. Kalau kita yang tidak tahu, kita yang nanya. Jangan tapi diam. Kelompok tadi itu hanya untuk itu ya, tapi dia tidak bekerja kelompok artinya ya? Ya dia bekerja sendiri. Ya. Ketika ada kesulitan baru dimanfaatkannya lah teman terdekat. Nah ini kan penerapan kognitif sosial ya, konsep-konsep dan filosofi pembelajaran dari John Dewey. Oke. Baik. Kalau bagian buku bagaimana? Sudah nulis? Alhamdulillah buku, kan? Sudah
5 buku. Diterbitkan di penerbitan nasional ada, di penerbit lokal kita juga ada, dan alhamdulillah cukup diterima oleh masyarakat. Terutama ada 2 buku yang cukup laris ya, yang diterbitkan oleh Pernada Media, Komunikasi Pendidikan. Oh, komunikasi pendidikan, ya. Lebih umum ya, berarti lebih laku jadinya, gitu kan? Jadi gini. Awalnya itu memang agak ini juga, Prof. Ada juga yang kamu dosen apa sih sebenarnya gitu ya? Karena ini komunikasi atau pendidikan geografi? Orang geografi apa orang komunikasi kok bukunya? Ya ada juga. Iya. Tapi ketika ada yang melemahkan, tapi sebanyak itu pula yang menguatkan. Ya udah saya tulis aja. Waktu itu kita dapat hibah ya. Dapat hibah tahun 2016 kan dosen-dosen dikasih bantuan buku. Menulis buku ya melalui penerbit Pernada Media. Tapi sekarang berlanjut cipta ulangnya ya. Alhamdulillah, Prof. Tiap 6 bulan saya dapat royalti. Alhamdulillah, passive income dari buku itu. Jadi itulah hidup. Satu lagi pelajaran, Prof. Sebanyak yang ketika ada sesuatu yang kita kerjakan itu pasti kita akan menemui pro dan kontra. Itu bukunya berapa halaman tebalnya? 230 halaman. Harga jualnya? Kalau di online 65.000 ya. 65.000. Ya, 65.000. Oke. Mungkin sudah hampir ribuan lebih ya yang laku. Tapi belum sebanyak buku Prof. Belum sebanyak buku Prof. Per 6 bulannya berapa eksemplar biasanya rata-rata? Ya, saya terima sekitar 1 jutaan ada. Lumayan lah, passive income. Tiba-tiba tring ada masuk. Oke. Nah, itu kan sampai sepanjang hayat. Ya, sepanjang hayat. Oke. Baik, Sobat FCC, kalau kita melihat bagaimana dosen harus menulis buku, buku itu kalau pada masa sekarang ini royalti itu adalah sekitar normalnya 10%, tapi kalau biasanya kalau penerbit-penerbit tertentu kalau buku itu sudah di atas 10.000 itu biasanya diberikan 12%. Dan apabila buku itu harga jualnya 65.000 itu artinya kita dapat 6.500. Jadi kalau harga jual buku itu 100.000 itu berarti kalau dia terjual kita dapat 10.000. Itu dalam dunia perbukuan. Dan itu langsung penjelasan dari penulis buku yang sudah laku di atas 10.000. Begitu ya Sobat Obsesi ya. Jadi memang. Tapi ada satu lagi buku Prof, buku yang dipakai untuk sekolah tadi. Ya. Itu yang lebih biasanya gitu ya. Lebih hebat lagi, buku teknik public speaking untuk public speaker. Biasa sasarannya biasanya apa? Mahasiswa yang beli? Kan saya sering diundang seminar nih ya. Sebagai trainer. Kita kan juga terima job ya buat perusahaan, buat perbankan, buat kampus yang ingin bagaimana public speaking itu dimiliki oleh karyawannya, oleh pendidiknya, oleh siapa saja. Saya kan ngasih in-house training gitu ya. Ya sudah, di mana saya seminar bahkan sampai ratusan, ada 500 pernah, 500 pesertanya. Saya kan punya tim mahasiswa. Saya selalu melibatkan mahasiswa, terutama yang binaan PMW saya gitu ya. Dan mereka, saya ngasih ceramah, mereka bazar. Bazar buku. Mereka dapat persenan, senang mereka. Buku saya laku, mereka senang juga. Nah, jadi itu yang paling laris. Itu saya jual juga dengan harga 65.000. Dan buku itu sangat bisa dikatakan praktis. Dan itu yang ngasih testimoni di buku itu memang yang merasakan langsung bagaimana belajar dengan saya, lalu melihat bagaimana latihan-latihan, bagaimana kita melatih suara, bagaimana kita melatih verbal, bagaimana melatih visual. Semuanya ada kiat-kiat praktis, hasil dari teori dan juga pengalaman pribadi. Sudah gabungan berarti ya. Jadi mereka teorinya bisa, ada, praktisnya jelas. Dan sangat membantu, alhamdulillah. Baik Sobat Obsesi, begitulah dalam dunia perbukuan. Memang di beberapa perguruan tinggi disebutkan
Jika belum menulis buku, janganlah mengaku dosen. Ada juga yang orang membuat. Jadi kalau nggak nulis buku, berarti alhamdulillah sudah bisa dikatakan dosen ya. Ada perguruan tinggi yang membuatkan seperti itu. Oh iya. Oke, baik Pak Dion, terima kasih sudah hadir dalam perbincangan kita gelar bicara untuk program Obsesi Seru. Demikian saja Sobat Obsesi, pada episode berikutnya kita masih mendatangkan di studio ini untuk dosen-dosen hebat dari Universitas Negeri Padang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.